Ya, ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi ya, yang semoga saya bisa menjawab dan semoga jawaban saya bisa dipahami secara umum ya. Oke, lanjut. Ini masih tentang video persentri di apa? Jadi motor medis. Tapi persentri keras enak mas, RPM lebih teriak. Persentri keras lebih enak, RPM lebih teriak. Kalau kalian mencari untuk mejeng-mejeng, untuk nongkrong, untuk show off itu apa? Pamer. Nah, unjuk gigi, unjuk puting, nah itu silakan. Itu memang enak untuk apa namanya? Memang enak untuk ya gaya-gayaan. Emang teriak. Ya enak, tapi apakah cocok untuk itu keras itu dibawa ke pasar sama ibu Anda? Apakah cocok membawakan takjil ke masjid bersama orang keluarga Anda? Coba masa sekarang masuk halaman masjid kok wah ngapain masuk halaman masjid, ngapain masuk ke pasar, harus apa pakai 3000 rpm, harus pakai 2000 rpm baru masuk ke pasar. Kayak motor saya aja dong, 800 rpm jalan santai, powerful, bawa beban ibu saya yang 70 kg, saya 90 kg, jalan santai enak. Tapi nggak seni bang, nggak ada suara gerungnya. Ya silakan kalau anda memang cari gerung, bahkan kalau memang anda cari gerung ya itu nggak perlu pakai persentri ya, cukup diikat kawat aja. Ya ini sama ini lihatin ya, ini sama ini diikat kawat yang tebal biar nggak bisa mekar. Nah itu maka motor akan ngeden, akan gerung. Kalau misalnya kalian mencari gerung dan nggak peduli motor mau kayak gimana speknya, Anda mau mencari gerung, itu tidak usah pakai kampas ganda ya, itu saran saya. Lah terus gimana nanti bang? Ya itu pasti gerung, jadi motor Anda tidak akan jalan, cuman gerung di tempat. Nah, dan ada yang meledak nggak nanti mas? Ya mungkin persevere. Waduh, Itu ya, jadi gitu. Kalau misalnya memang enak untuk gerung keras ya itu selera ya. Kalau misalnya motor hobi, ada satu motor lagi untuk harian, komuter harian, berniaga harian, ada satu motor lagi untuk hobi, silahkan gitu. lanjut. Punya gue kok tetap gerung ya bang, padahal pakai perganti santai. Dia nggak ngasih info lebih lanjut soal spek motornya. Nah itu coba kalian buka, ininya buka semua, ada kebocoran seal juga enggak, ada bocoran minyak atau ada kena grease atau ada kena oli atau kena cairan neko-neko enggak, atau ini bagian ini sudah nyekung, sudah menggerung, sudah mengkilat seperti kaca atau enggak. Kalau seperti itu biasanya akan terjadi slip ya. Terus dari kampas gandanya itu sudah mulai tipis atau enggak, karena kalau kampas gandanya tipis itu juga bisa terjadi slip kebanyakan, itu akan derung, daya cengkeramnya payah gitu. Ini bukan cuma dari persentri ya? Tidak, kalau misalnya motor kalian untuk standaran aja kok tiba-tiba gerung kayak gitu ya, kemungkinan yang terjadi adalah seperti itu. Gitu. Lanjut. Oke. Tips tanpa gerung langsung gigit gimana bosku? Tips tanpa gerung langsung gigit gimana bosku? Gampang sekali. Belilah mangkok ganda saya. Maka motor Anda tidak sampai 1000 rpm, cukup RPM yang rendah akan langsung jalan. Tapi ingat, ketika pakai mangkok ganda saya ini wajib Anda cek juga persentrinya layak tidak, persevitenya layak tidak, dan yang paling kruasial atau yang paling potensial itu adalah kampas ganda. Itu tebal atau masih tebal atau sudah tipis. Karena kalau sudah tipis secara progresif itu maka yang terjadi adalah selip lagi. Jadi saran saya, kampas ganda silahkan beli baru kalau udah tipis, mangkok ganda pilih saya. Nah, hard selling sekali ya saya. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau menunggu, saya juga akan mendevelop kampas ganda bikinan saya ini. Ya, ini nggak soft banget. Ini medium awet ya, medium awet tapi responsif. Ya, jadi paket anti gredek Props Garage ini insya Allah yang akan mengguncang di 2024 ini ya, gitu. Lanjut. Kalau persentri yang terlalu lembut gimana tuh bang? Coba jelasin. Kalau persentri terlalu lembut yang terjadi
100 rpm wae jan po persentri 100 rpm gek di starter motor wis rong jalan-jalan ngene iki wis jingkrak-jingkrak. Nah, kalau terlalu kalau misalnya terlalu lembek itu yang terjadi adalah seperti ini. Nih kameramen silakan lihat. Ketika dipanasi, ketika di standar 2 atau ketika di lampu merah atau ketika di idle langsam itu kampas langsung nempel. Nempelnya nggak semuanya gini, nggak secara menyeluruh kayak gini. Ini kampas ganda saya perfect sekali ya nih. Kalau Anda mau lihat kampas ganda saya nih, ini sangat perfect ya, bisa nempel full loh, nempel full. Nah kalau misalnya pakai kampas ganda lembek itu langsung nempel kayak gini nih. Persentri lembek. Persentri lembek itu langsung nempel kayak gini. Anak tapinya lah. Nempel enggak sih, langsung nempel kayak gini. Nah kalau nempel kayak gini otomatis roda akan berasa kayak nyendat-nyendat jalan-jalan. Jadi roda itu kayak jalan-jalan, jadi kayak motor saya. Jadi tanpa digas itu motor langsung goib, langsung jalan sendiri. Kalau Anda tahu mobil-mobil bertransmisi automatic atau matic atau CVT itu masukin ke gigi D, lepas rem kaki, maka mobil akan jalan sendiri. Ya seperti itu yang terjadi. Ya. Oke. Kata lurus kalau berhenti di tanjakan dan digas lagi, itu selip. Kalau kata miring nggak separah kata lurus selipnya. Saya udah pernah nyoba. Ada komentar. Oke, itu kalau saya di motor saya ini itu ada istri saya juga sering pakai motor Scoopy-nya dia ya, dan itu tuh ketika ditanjakan dia juga sering berhenti. Dan apakah sering terjadi ngeden ketika nanjak? Tidak. Mungkin Anda belum mencoba mangkok ganda saya ya, maka dari itu silakan beli kalau mau ingin coba. Ini bukan berarti saya hard selling ya, tapi hanya sharing info. Kalau memang pakai mangkok ganda ini yang kartel lurus pikiran saya ini ditanjakan, insya Allah tidak selip ya, tidak selip. Tapi ingat, Anda harus berkaca pada kampas ganda Anda sendiri. Kalau sudah tipis ya pasti selip, tapi kalau masih tebal insya Allah aman. Dan ganti yang panjang ya, ganti yang panjang. Emang kalau misalnya kampas ganda yang menyilang kayak model kupat tahu itu lebih responsif pasti, tapi memang itu efek kedepannya ya ada plus minusnya banyak. Plusnya juga responsif, minusnya akan ada yang kalah salah satu, entah itu yang kalah ini dulu atau ini dulu. Kalau yang bisa sinkron keduanya saya belum nemu racikannya untuk kampas ganda yang untuk mangkok ganda yang kartel kupat tahu gitu. Jadi kalau saya mengenai komentar ini, saya kesimpulannya itu ya emang mangkok ganda saya ini udah sampai ke ketepas, jangan galer mas. Nah kalau sampai ke ketepas Gunung Merbabu pakai Scoopy itu saya belum pernah merasakan slip yang amat sangat ya. Tapi kalau misalnya memang dibandingkan dengan yang kartel silang atau kartel kupat tahu, memang lebih gigit yang kupat tahu gitu. Tapi untuk keamanan yang jangka panjang, jelas yang kartel lurus terutama bikinan saya itu aman.